Lokasi Losari bolo ajur omae. Oh. Oke, merusak rumah warga ini ya. Tak rasa-rasa no suwi-suwi ki son horeg ora menghibur, tapi malih meresahkan. Mosok dalan ora cukup gawe liwat omahe wong didedel. Oh alah, ini toh akibat mengikuti Gus-Gus yang suka DJ itu. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, beberapa jam yang lalu saya di-share oleh teman saya, ternyata setelah saya buka ini tentang sound horeg teman-teman. Sound horeg yang meresahkan, kali ini menghancurkan rumah warga. Dari Magfirotin Min, ini memposting, saya rasa lama-lama sound horeg ini tidak menghibur, tapi malah meresahkan. Masa jalan yang tidak cukup untuk lewat sound horeg, malah rumahnya orang-orang ini yang dirusak agar sound horegnya ini bisa lewat jalan itu. Ya lama-lama tidak menghibur teman-teman ya. Lama-lama sound horeg ini tidak menghibur. Meskipun beberapa waktu yang lalu ini disahkan loh. Disahkan teman-teman ya. Postingan dari Raffi Azami. Ini di X ya, di Twitter. Sound horeg telah sah diakui sebagai kebudayaan teman-teman. Kebudayaan loh sekarang sound horeg ini. Berdasarkan keputusan Bupati Malang nomor 188 bla 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 itu tentang pokok pikiran kebudayaan daerah. Sound horeg telah dicantumkan sebagai salah satu objek kebudayaan seni di Kabupaten Malang. Salah satu poin penting yang disampaikan netizen, mungkin sama pemikirannya dengan kalian. Penelitian apa? Berdayakan buat apa? Coba di list plus minusnya ya. Plus minusnya sound horeg ini coba di list. Kebanyakan minusnya atau kebanyakan plusnya. Nggak perlu dijadikan budaya kalau banyak minusnya ya. Ini dari Encit Citeura. Ya, kalian pasti yang suka ya, yang suka dengan sound horeg pasti bilangnya sound horeg itu asik ya. Meskipun harus bongkar rumah warga, ada yang kemarin malah bongkar ini teman-teman, bongkar gapura. Mana ya? Bongkar gapura ini. Nih. Viral, warga robohkan gapura demi truk sound horeg lewat. Gapura teman-teman. Bikinnya dulu butuh tenaga, uang, dan beberapa pertimbangan ya, membuat gapura masuk suatu lingkungan ini pasti pertimbangannya banyak banget. Sekarang demi bisa dilewati oleh truk sound horeg, gapura yang menghabiskan banyak uang ini dirobohkan. Ini kehebatan dari sound horeg teman-teman ya. Dan apakah karena orang-orang merasa didukung oleh Gus Ikdam yang suka DJ itu, sehingga mereka sekarang lebih ganas lagi untuk menghancurkan rumah warga, seperti postingannya Magfirotin ini, rela sampai adu mulut bahkan cekcok seperti ini, membongkar atap teras warga agar truk soundnya bisa lewat. Mereka nggak mau dikomentari, nggak mau dikritik, milih tawuran seperti ini ya. Ada lagi yang ini juga merusak teman-teman. Merusak pagar teman-teman. Coba cek lagi. Tuh. Agar si soundnya ini bisa lewat, mereka rela membongkar pagar milik warga. Yang seperti ini jelas-jelas merugikan loh teman-teman, merugikan sekali.
Karena membuat fasilitas, membuat pagar, membuat gapura itu butuh dana, butuh pemikiran, butuh bla 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 bla. Tapi dengan mudahnya mereka menghancurkan hal itu. Apa gara-gara mereka mengikuti Gus Ikdam sehingga seperti ini? Saya rasa mereka salah, teman-teman. Mereka salah memahami Gus Ikdam ini membela Son Horeg. Sejatinya Gus Ikdam ini malah pengennya menyatukan mereka, penikmat-penikmat Son Horeg ini, agar bisa berkumpul dalam satu tempat menikmati Son Horeg tanpa harus merusak fasilitas umum. Makanya Gus Ikdam mengadakan acara-acara yang dihadiri oleh Son Horeg seperti Mas Brewok dan lain-lain, itu pasti acaranya di satu titik, yaitu di Sorsengon tempatnya Gus Ikdam. Kenapa? Karena agar mereka penikmat Son ketika menikmati Son Horeg ini tidak perlu merusak fasilitas umum, teman-teman. Nggak perlu, karena cukup diadakan di satu titik, mereka yang suka ini berdatangan semua, nggak perlu keliling-keliling, nggak perlu. Tujuannya Gus Ikdam itu. Makanya jangan dihujat, wah Gus DJ, gara-gara Gus Ikdam, Son Horeg peminatnya ini makin brutal, rela membongkar apapun agar truknya bisa lewat. Jangan seperti itu. Justru Gus Ikdam ini pengennya menyatukan mereka, mengumpulkan mereka di satu tempat agar bisa menikmati Son Horeg itu tanpa harus merusak fasilitas umum. Makanya jangan dihujat. Cobalah telaah ya. Kalian pahami betul apa yang disampaikan Gus Ikdam agar kalian ini mengerti maksudnya apa dan tidak menghujat Gus DJ lah, Gus apalagi, Gus Jawa yang alah macam-macam lah. Coba kalian simak. Berapa ribu orang menghujat Gus Ikdam di sosial media. Ya. Bahkan sekarang disusul yang dihujat adalah MC-nya, Pak Sabar. Betul, Pak Sabar itu yang mengajak, ayo tangannya diangkat untuk menikmati musik DJ itu. Nggak cuma Gus Ikdam, MC-nya pun juga dihujat. Karena ngunggah nih hadroh, emang ngunggah nih musik DJ-nya orang. Pakai dibaleni nih, al istiqomah khairum min alfi karomah. Itu dihujat nih, wis ning ndi dihujat sosial media. Orang tapi wis paham aku, kuwi wong sing ora ngaji paham. Betul, rata-rata orang yang nggak ngaji atau mungkin ngajinya belum sedalam itu. Menghujat Gus Ikdam ini harus benar-benar berpikir, teman-teman. Kenapa Gus Ikdam yang lulusan pondok besar di Kediri, termasuk santrinya Gus Kausar, kok malah mengadakan hal-hal yang demikian? Seharusnya bisa memahami, tapi yang nggak ngaji itu rata-rata memang menghujat ya. Dan kita juga tidak merasa benar. Betul. Mulai neng openingnya Pak Sabar, ini kan mesti enak penjelasan nih, majelis yang bermula dari 7 barangan ini pecinta, cukrek dan sebagainya. Betul. Gus Ikdam nggak merasa itu hal yang benar. Makanya Pak Sabar itu nggak cuman menggunakan musik DJ, tetapi juga menjelaskan bahwa dulu bermula dari 7 orang pecinta cukrek itu miras ya, pecinta miras, pecinta alkohol, pecinta pil. Bermula dari 7 orang yang nakal-nakal itu, Gus Ikdam mendirikan Sabilu Taubah, menasehati mereka dan juga menasehati orang-orang yang suka dengan Son Horeg, teman-teman. Lah, nyapa kok ngono kuwi? Biyen saderenge Sabilu Taubah populer seperti ini, yang lebih populer itu adalah Son Horeg yang mendatangkan DJ. Betul. Betul. Sebelum Gus Ikdam ini viral dengan Sabilu Taubahnya, dengan jargon ST-nya itu, ternyata lebih viral lagi Son Horeg-nya, teman-teman ya. Lebih viral Son Horeg. Jadi Son Horeg itu sudah ada sebelum Gus Ikdam viral. Dengan berani ning ndi apa nek biyen pengajian rame nih Bang ini? Enggak ada. Terus apa nek pengajian random? Sing teko random ngene iki lho. Jarang. Solawatan biasanya wong-wong sing seneng solawatan udah delan saiki cara kon ngacung. Lah dulu memang metode saya seperti itu. Oke. Karena biyen sing viral sing ruame iki Son Horeg yang mendatangkan DJ. Tapi gimana kita itu tanpa mencaci Son,
tanpa mencaci mereka karena wong kuwi mang yo nyambut gawe. Betul. Akhirnya saya memunculkan metode dakwah. Piye to wong-wong kuwi kok genterko? Yuk. Akhirnya munggahe Cak Solawat iki mang dimulai musik trompet Pak Sabar kuwi. Tet 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 tet. Akhirnya seperti itu teman-teman. Jadi awalnya memang bukan Gus Idam yang pengen DJ. Tetapi apa yang viral di masa itu, di zamannya Gus Idam ini ngaji dengan jumlah jamaah yang masih sedikit itu, apa yang viral yang menjadi masalah itu akhirnya diangkat oleh Gus Idam. Agar yang senang dengan DJ sound horeg ini bisa ikut ngaji, Gus Idam menggunakan metode itu. Tetapi bukan berarti Gus Idam ini menyuruh kalian silahkan lanjut son-sonan, merusak rumah warga. Enggak. Justru Gus Idam memberikan solusi, yaitu dengan cara mengumpulkan pecinta son, berkumpul dalam satu titik di lokasinya Gus Idam, yaitu Sorsengon itu, agar bisa menikmati DJ di Sorsengon tanpa harus merusak fasilitas umum. Jika kalian mengerti, ya, kalian akan tahu ternyata Gus Idam memiliki solusi dari sound horeg. Tapi kalau kalian nggak tahu, ya malah menghujat, Gus kok menggunakan musik DJ lagi? Gus apa itu? Gus-gusan. Pasti kalian akan menghujat seperti itu. Makanya di sini saya mencoba menjelaskan kepada kalian, oke lah kalian yang suka dengan sound-sound horeg, oke, monggo. Kalau memang itu sudah diakui sebagai seni, monggo. Cuman ikutilah apa yang dicontohkan oleh Gus Idam. Dikumpulkan dalam satu tempat, mungkin di lapangan atau di mana, yang tidak mengharuskan kalian ini merusak fasilitas umum. Kasian, apalagi seperti yang tadi ya, merobohkan ini gapura, nih, merobohkan gapura. Ada lagi yang sampai merobohkan pagar, tuh, pagar milik warga nekat dirobohkan agar soundnya bisa lewat. Kalau bisa jangan seperti itu. Oke lah, saya ini tidak suka dengan sound horeg ya. Saya nggak suka dengan sound horeg, tapi saya nggak melarang kalian untuk menikmati soundnya. Tetapi saran saya jangan sampai merusak fasilitas umum demi kalian bisa menikmati sound itu. Contohlah Gus Idam, mengumpulkan kalian dalam satu tempat, contohnya kemarin takbiran. Takbiran itu juga soundnya besar-besar di tempatnya Gus Idam. Tapi kan tidak keliling lingkungan. Karena tujuannya yaitu kalau memang pengen menikmati takbiran menggunakan sound-sound besar, cukup berkumpul di satu titik saja. Biar tidak mengganggu lalu lintas umum, nggak macet kan. Kalau berkumpul dalam satu tempat, selain tidak merusak fasilitas umum, merusak pagar warga, kalian juga tidak mengganggu jalannya lalu lintas umum. Kalian nggak bikin macet di jalanan. Banyak sekali segi positifnya jika kalian mengikuti contoh dari Gus Idam. Dan di sini saya tegaskan, meskipun saya tidak menyukai sound horeg, tetapi saya tidak melarang kalian untuk menikmati itu. Tapi pikirkan kembali, jangan sampai kalian merusak rumah warga, kalian sampai bentrok dengan warga sekitar karena tujuan kalian itu menikmati tetapi merusak fasilitas umum. Coba pikirkan kembali dan contohlah Gus Idam.